masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Yufensius Stefanus Nonga, Deputi Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur. Dan saya Grace Gracelia, staf advokasi, kampanye dan pengorganisasian rakyat Walhi Nusa Tenggara Timur, mewakili seluruh forum Walhi Nusa Tenggara Timur, Eksekutif Daerah Walhi Nusa Tenggara Timur, Dewan Daerah Walhi Nusa Tenggara Timur, juga lembaga anggota Walhi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup 2024. Salam adil dan lestari. Lestari dan bahagia. Hari Lingkungan Hidup yang sering dirayakan setiap tanggal 5 Juni sejak tahun 1947 sampai dengan hari ini, itu sebenarnya menyimpan ada beberapa substansi sehingga hari setiap tanggal 5 Juni hari kemarin itu dirayakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Yang pertama, ada kesadaran publik bahwa bumi kita cuma satu. Yang kedua, ada persoalan peningkatan krisis ekologis, daya tampung, daya dukung lingkungan secara global yang kemudian mempengaruhi tata kelola lingkungan atau tata kehidupan global gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks Nusa Tenggara Timur, ancaman dari kerusakan lingkungan hidup hari ini terjadi begitu masif. Kami sering menyebutnya di Walhi sebagai beban ganda ekologi Nusa Tenggara Timur, yang mana secara geografis dengan begitu laju percepatan perubahan iklim yang begitu cepat, kemudian memberikan kerentanan pada wilayah di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, dengan situasi geografis yang mayoritas adalah pulau-pulau kecil, dengan situasi kerentanan secara sosial, secara budaya dan lain sebagainya, dengan situasi alam. Ketika menghadapi krisis iklim akibat perubahan iklim ini, Nusa Tenggara Timur berada dalam situasi yang sangat rentan. Dalam situasi tanpa kita melakukan pembangunan, tanpa kita melakukan apa-apa di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur sudah berada dalam situasi rentan karena peningkatan dari krisis iklim. Itu beban ganda yang pertama. Beban ganda yang kedua, masifnya investasi proyek yang tidak pro terhadap keberlanjutan lingkungan yang masuk di Nusa Tenggara Timur. Itu menjadi beban ganda ekologi yang kedua. Kita tahu bersama, misalnya di wilayah Flores, sejak 2017, dari Kementerian ESDM, mereka mengeluarkan kebijakan penetapan Pulau Flores sebagai pulau geotermal, yang kemudian kebijakan ini melegitimasi dengan beberapa perencanaan pengeboran baru di titik-titik geotermal di wilayah Flores. Beberapa tahun terakhir ini kita tahu ada gejolak perlawanan dari masyarakat di Pocoleo, di Waesano, di Radabata, karena ada ancaman dari proyek ekstraktif ini, industri ekstraktif ini. Alasan melakukan penolakan karena warga begitu warga punya rekaman pengalaman, warga punya rekaman pengetahuan yang sebelumnya belajar dari titik-titik geotermal sebelumnya yang pernah dilakukan di awal tahun 2000-an. Misalnya di Daratai, Ulumbu dan Sukuria yang punya cerita menambah kerentanan wilayah. Dalam hal ini berdampak buruk kepada lahan pertanian, berdampak buruk kepada lahan pemukiman sekitar lokasi proyek, kemudian menambah kerentanan dari lingkungan hidup itu sendiri. Itu yang pertama. Yang berikut, ancaman kedua itu industri ekstraktif pariwisata yang hari ini masif terjadi di wilayah Labuan Bajo dengan kebijakan nasional penetapan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, kemudian melegitimasi beberapa privatisasi pulau, privatisasi wilayah, kemudian pada alih fungsi kawasan hutan, kemudian privatisasi sumber daya, air, dan lain sebagainya, yang kemudian berdampak pada ketidakadilan di level masyarakat itu sendiri. Dan kondisi lain, ancaman-ancaman lain, Nusa Tenggara Timur pernah punya cerita buruk dari aktivitas pertambangan, mangan, dan pertambangan mineral lainnya yang kemudian berdampak buruk pada situasi alam, pada situasi hutan, pada air, dan penggusuran masyarakat adat, penggusuran masyarakat petani, dan nelayan yang kemudian berdampak pada hilangnya akses dan kontrol masyarakat terhadap lingkungan hidup. Cerita soal mangan kita bisa melihat bagaimana kebijakan itu tergambar dari beberapa izin-izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Kurang lebih, kalau data Walhi di 2018 soal sejarah pengurusan itu, kurang lebih 307 izin usaha pertambangan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan dari seluruh pengalaman-pengalaman itu,
tidak ada satupun aktivitas pertambangan yang kemudian meninggalkan cerita-cerita soal pemulihan lingkungan. Semua punya cerita buruk, punya dampak ekologis yang sangat buruk kepada masyarakat. Hal ini kemudian menambah kerentanan sendiri kepada situasi masyarakat sendiri, kemudian menambah kerentanan kepada situasi geografis wilayah Nusa Tenggara Timur gitu. Padahal yang harus dilakukan pemerintah itu sendiri adalah bagaimana memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga perlindungan terhadap wilayah, meningkatkan kapasitas geografis, kapasitas wilayah dari alam di Nusa Tenggara Timur, misalnya dengan melakukan konservasi dan lain sebagainya, dengan mekanisme adaptasi lingkungan untuk merespon perubahan iklim, dan juga mereka memastikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan di Nusa Tenggara Timur yang kita tahu mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan situasi alam yang sudah rentan dan dengan begitu banyak kerentanan secara sosial dan lain sebagainya. Mereka tidak punya banyak pilihan ketika krisis iklim itu meningkat. Oleh karena itu, di momentum Hari Lingkungan Hidup ini, Walhi mengangkat dengan salah satu tema melindungi, memperkuat, memperluas wilayah keluar rakyat dan mencegah pemburukan krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur. Sekian saja, akan dilanjutkan oleh Kak Grace. Oke, baik. Selamat siang masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan ini saya juga melanjutkan apa yang sudah disampaikan dan digambarkan oleh Kak Yuven tadi terkait dengan persoalan yang lingkungan hidup yang saat ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tentu kalau kita melihat dampak dan kerentanan dari setiap persoalan lingkungan hidup yang tadi dijelaskan oleh Kak Yuven terkait dengan beban ganda ekologis, kita bisa melihat bahwa kelompok yang paling rentan menghadapi situasi kerusakan lingkungan hidup adalah perempuan dan juga anak-anak, dua kelompok dan juga masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini tentu kenapa mereka yang menjadi kelompok yang paling rentan? Kita melihat bahwa orang-orang yang ada di wilayah perkampungan, orang-orang yang ada di wilayah-wilayah strategis pembangunan itu adalah kelompok-kelompok masyarakat adat dan juga kelompok-kelompok perempuan. Kita lihat misalnya pengembangan geotermal dari Ulumbu ke Pocoleok. Kita bisa melihat bahwa di sana perempuan-perempuan Pocoleok yang hari ini melakukan perlawanan, mereka berangkat dari situasi lingkungan hidup yang mana sejak beroperasinya Ulumbu itu kemudian berdampak pada hasil produksi pertanian mereka, baik secara kuantitas maupun secara kualitas itu menurun secara drastis. Sehingga ini juga mengakibatkan perempuan-perempuan yang ada di Pocoleok yang mana letaknya tidak jauh dari Ulumbu, hanya sekitar 2 hingga 5 km, itu merasakan secara langsung dampak dari pembangunan PLTP Ulumbu itu sendiri. Begitu juga dengan yang terjadi di Mataloko. Kerusakan pembangunan PLTP yang ada di Mataloko itu juga mengakibatkan kelompok perempuan dan anak-anak mengalami gangguan ISPA, juga mengalami gangguan penyakit kulit ya, yang mana kita juga tahu bahwa pembangunan PLTP di Mataloko itu juga berdampak pada kerusakan lahan pertanian masyarakat, yang mana mata pencarian masyarakat yang semulanya adalah petani, kemudian mereka terancam. Mereka kemudian tidak bisa lagi memproduksi pertanian mereka, perkebunan mereka, hasil kopi, vanili semuanya berkurang dan menurun secara drastis. Mereka kehilangan mata pencarian dan mereka pun mengalami ancaman harus keluar daerah, menjadi pekerja migran keluar daerah hingga keluar negeri. Hal yang sama juga sebenarnya dialami oleh masyarakat-masyarakat yang ada di lokasi pembangunan proyek strategis nasional, misalnya juga yang ada di Pulau Komodo. Kelompok perempuan, anak-anak dan juga masyarakat adat di sana terancam untuk harus direlokasi dari kampung halaman mereka. Padahal kita tahu ya, hubungan kelekatan masyarakat adat dengan alam itu adalah hubungan kesemestaan yang tidak bisa hanya dijelaskan dengan cara direlokasi atau dipindahkan, karena situ ada dampak sosial, ada keterkaitan antara alam, kepercayaan leluhur dengan apa yang masyarakat hidupi sekian waktu. Jadi memang proses keberlanjutan dan keberlangsungan ini menjadi perhatian yang sangat serius di dalam setiap kajian pembangunan ataupun proyek-proyek besar yang hari ini masih terjadi di NTT. Kita juga menyoroti bahwa sejauh ini selain proyek-proyek strategis nasional, persoalan tata kelola sampah itu juga menjadi persoalan yang sangat momok di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil investigasi Walhi menunjukkan bahwa dalam lensa krisis Walhi itu menemukan di 22 kabupaten kota itu memiliki persoalan tata kelola sampah yang juga sama, yakni kita hanya menggunakan sistem kumpul, angkut, dan juga buang. Dan ini kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk kemudian dilihat secara serius ya,
bahwa hingga hari ini persoalan sampah itu belum menjadi salah satu persoalan yang diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Padahal ya, sampah ini juga berkontribusi pada meningkatnya krisis iklim gitu. Jadi kebakaran yang terjadi di TPA, bukan hanya di Kota Kupang ya, di TPA, tapi di TPA lain yang ada di Indonesia, ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya dampak daripada kebakaran TPA, pengelolaan TPA yang tidak serius, pengelolaan sampah yang tidak serius, bahkan proses pemilahan yang tidak terjadi sama sekali, itu sangat berkontribusi pada masifnya peningkatan krisis iklim yang hari ini kita semua rasakan. Jadi bersama dengan ini juga sebenarnya kami mau mendorong dan mau mengajak semua elemen untuk kemudian terlibat di dalam kerja-kerja keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih baik ke depan. Dan di momentum Hari Lingkungan Hidup ini, Walhi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Yayasan SHIP Indonesia, kami bekerja sama akan melangsungkan pameran dan diskusi. Pameran ini temanya Kembali ke Alam, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 bertempat di kantor Walhi di Kelapa Lima, Kota Kupang. Kita akan bersama-sama melakukan sharing secara bersama di dalam diskusi panel yang mengangkat isu terkait dengan pangan lokal, transisi energi, dan juga pengelolaan sampah, yang mana juga akan ada sharing session dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga teman-teman yang selama ini bekerja di dalam isu-isu pemberdayaan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk itu, bersama dengan ini kami mengajak semua lembaga, semua elemen untuk terlibat, tidak hanya mengkritisi, tapi juga kita mengambil bagian di dalam kerja-kerja keberlanjutan untuk lingkungan hidup yang jauh lebih baik. Demikian.